Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, hissolatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Al-muhtaramun asatid wal astatidat rahimakumullah. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana jami'a ni'amihi hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Sadian, nusolli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Sabar dan Keutamaannya. Agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka setiap muslim harus memahami hakikat kehidupan dunia ini dan mengambil bekal utama dalam menjalaninya. Di antara bekal tersebut adalah sikap sabar. Sabar dalam Islam merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat terpuji yang perlu dan mesti terwujud dalam diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Sabar tidak hanya sekedar pasrah terhadap segala persoalan dan keadaan tanpa diiringi usaha. Sabar adalah sikap menahan diri dari kesulitan, kesusahan, dan menyikapinya dengan ketentuan syariah Islam. Dengan menjaga akal, menjaga lisan dari perkataan yang tercela, dan menjaga anggota badan dari perbuatan yang akan mendatangkan dosa dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalawat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sholat dan sabar. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal tersebut kita dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu merupakan hal yang sangat sulit. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecilnya adalah saat kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, bukankah puasa ini kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkannya? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Maka kita harus memerlukan sikap sabar untuk menjalani.